Pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-51. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru, bergembiralah, wa basyiru, dan berilah kabar gembira. Jadi sunnahnya kalau kita bergembira itu juga menyampaikan kepada orang lain supaya orang lain juga ikut gembira. Wa basyiru, dan berilah kabar gembira mawara'akum, kepada siapapun yang di belakang kalian. Di belakang maksudnya yang tidak hadir pada waktu itu dan juga generasi setelahnya. Apa kabar gembiranya? Annahu, bahwasanya, man syahida, siapapun yang bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, shadiqan biha, dia jujur dengan persaksiannya tadi, jadi dari hatinya, bukan karena terpaksa, maka dakhalal jannah, dia masuk ke dalam jannah. Hadis ini adalah hadis kabar gembira untuk kita bahwasanya setiap muslim pasti masuk ke dalam jannah. Maka ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahwasanya setiap muslim pasti masuk jannah. Meskipun mungkin sempat masuk ke dalam neraka dulu karena dosa-dosa, tapi pasti nanti akan dijamin masuk ke dalam jannah. Adapun yang mengatakan bahwa di akhirat hanya ada dua kelompok, jannah ya jannah, neraka ya neraka, enggak ada eks neraka, itu karena dia memahami satu dalil dan membuang dalil-dalil yang lain. Adapun hadis-hadis yang sahih sangat banyak bahwasanya ada yang namanya eks neraka, itu ada. Hadis yang paling gampang untuk kita jadikan dalil adalah hadis riwayat Muslim. Kata kuncinya imatatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nasun asabathumun nar bidunubihim, ada orang-orang masuk neraka gara-gara dosa, fa amatathum imatah, maka orang itu dimatikan oleh neraka. Nah, ini bedanya ahli neraka yang asli dengan yang mampir. Kalau yang asli la yamutu fiha wa la yahya. Tapi kalau yang hanya mampir nanti keluar, maka fa'amatathum imatah, mati di neraka. Ketika mereka sudah menjadi fahman arang, udzina bisyafa'ah, diizinkan dapat syafaat. Akhirnya keluar, kemudian masuk dalam jannah. Nah, ini cukup dalil, ya, hadis sahih riwayat Muslim. 52. Ab'adun nasi, orang yang paling jauh minallah, dari Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, adalah al-qas, tukang memberi nasihat. Alladzi yukhalif, yang dia menyelisihi, ila ghairi ma umira bihi, kepada selain apa yang, ila ghairi ma amara bihi, kepada selain apa yang dia perintah dengannya. Jadi ngomong tetapi tidak melakukan apa yang dia ucapkan. Pemberi nasihat termasuk saya seperti ini termasuk al-qas. Nah, maka harus mengamalkan apa yang disampaikan. Kalau hanya ngomong saja jangan riba tapi makan riba, yaitu termasuk ini. Hadis ini memang derajatnya dhaifun jiddan, tetapi cukup bagi kita kalam Allah di dalam Al-Qur'an, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff ayat 3. Sangat besar murkanya Allah, murka di hadapan Allah kalau kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan. 53. Abghadul halali, perkara halal yang paling dibenci ilallah, oleh Allah, adalah at-talaq, cerai. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani, disahihkan oleh Suyuti. Ringkasnya, hadis ini memang sanadnya dhaif tetapi maknanya sahih. Jadi tolak itu halal. Halal itu artinya boleh kalau diperlukan, ya. Tetapi abghad, dibenci oleh Allah, maksudnya Allah tidak senang. Nah, dalam mazhab Syafi'i dibahas, apakah ada amalan yang halal tetapi Allah benci? Maka mazhab Syafi'i mengatakan ada. Contohnya misalnya salat di rumah padahal tidak punya udzur. Menurut mazhab Syafi'i, salat di masjid jamaah itu sunnah. Berarti salat di rumah tidak apa-apa, halal. Tapi Allah tidak suka. Kenapa? Karena Allah lebih suka kalau orang itu datang ke masjid salat jamaah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rabbaka la ya'jabu minas salati fi jam'in.
Inna rabbaka sesungguhnya Allah, innallaha sesungguhnya Allah la ya'jab, sungguh senang minas salati fil jam'i, salat yang dilakukan berjamaah. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Nah, berarti sebaliknya, kalau tidak jamaah Allah tidak senang. Tapi ya masih boleh, masih halal. Ini menurut mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab Hambali jamaah di masjid wajib. Kalau tidak jamaah di masjid haram, dosa kita. Nah, kembali ke sini, cerai itu boleh kalau diperlukan, tetapi tidak disukai oleh Allah, sehingga jadikan cerai itu sebagai jalan terakhir. Kalau memang sudah tidak bisa dikompromikan suami istri ini, nah baru cerai langkah terakhirnya. Apa dalilnya bahwasanya cerai tidak disukai oleh Allah? Hadis di dalam Sahih Muslim, bahwasanya iblis itu sangat menyukai cerai. Hadisnya ni'ma anta. Ini sudah sering kita sampaikan dulu, kita ulangi lagi supaya hafal. Bahwasanya setan itu iblis ya. Inna iblis, sesungguhnya iblis yad'u arsyahu, meletakkan singgasananya alal ma, di atas air. Air mana enggak tahu kita ya. Jangan mengatakan segitiga bermuda ya, enggak ada dalilnya. Tsumma yab'atsu sarayahu, kemudian dia kirimkan pasukannya untuk mengganggu manusia. Fa adnahu minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling besar posisinya di hadapan iblis adalah yang paling besar membuat fitnah, membuat gangguan kepada manusia. Nah, ringkas cerita, ketika ada pasukan yang mengatakan ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi, saya tidak meninggalkan dia sampai akhirnya berhasil menceraikan antara dia dengan istrinya. Qala fayudnihi minhu. Nah, maka iblis ini mendekatkan pasukan tadi kepadanya. Wa yaqul, dia mengatakan ni'ma anta, sebaik-baik pasukanmu adalah kamu ya. Sebaik-baik pasukanku adalah kamu. Jadi ringkasnya, iblis itu senang kalau ada cerai. Berarti kebalikannya, Allah tidak senang kalau ada cerai ya. Maka jangan cerai kalau memang tidak diperlukan kepada cerai itu. Kalau diperlukan ya enggak apa-apa, memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis 54. Abghadul khalqi, makhluk paling dibenci ilallah oleh Allah adalah man amana, orang yang iman, thumma kafar, kemudian kafir alias murtad. Hadis ini dhaif. 55. Abghadur rijali, orang yang paling dibenci ilallah oleh Allah adalah al-aladdu, yang paling dahsyat, al-khasimu, orang yang bertengkar. Jadi bertengkar dahsyat itu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdebat, suka berdebat, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini diciptakan oleh Allah masing-masing punya akal, punya kepala. Para ulama mengatakan likulli ra'sin ra'yun. Tiap kepala itu mengandung pendapat sendiri-sendiri, beda-beda. Bahkan kadang-kadang satu rumah kakak beradik, bapaknya sama, ibunya sama, tapi mikirnya beda, sehingga tidak sama pendapatnya. Itu sudah biasa. Bahkan dalam Al-Quran kita temukan dalil bahwasanya Allah itu memang memastikan manusia itu pasti beda pendapat. Walidzalika khalaqahum. Ini dalil bahwasanya manusia pasti beda pendapat. Surat Hud ayat 118 119. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Tidak henti-hentinya manusia itu berbeda pendapat. Walidzalika khalaqahum. Dan untuk itulah Allah ciptakan mereka. Itu apa? Nah, sebagian tafsir katakan lidzalika itu ya perselisihan itu. Allah ciptakan manusia untuk perselisihan. Artinya sudah dipastikan oleh Allah, namanya manusia pasti berselisih. Enggak mungkin pendapatnya satu bareng, itu enggak mungkin. Karena itu kewajiban kita adalah, karena memang manusia itu pasti tidak mungkin mikirnya bisa satu, mikirnya bisa sama, maka yang penting bagaimana kita ngatur, jangan sampai perselisihan ini kemudian menyebabkan kita masuk dalam apa yang dibenci oleh Allah tadi, yaitu al-aladul khosim, mudah untuk berdebat, gampang untuk berdebat, jangan. Sebisa mungkin kalau dikompromikan, kompromikan. Nggak bisa ya sudah, jalan sendiri-sendiri, selesai. Monggo. Persamaan, perbedaan pendapat itu fitrahnya manusia. Nah, fitrah manusia. Persamaan pendapat itu rahmatnya Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau suami istri tidak banyak berbeda pendapat atau gampang barengan dalam banyak hal, maka ini satu rahmat Allah yang dimasukkan dalam keluarga tersebut. Kalau titik-titik beda, nah itu berarti ada sesuatu di situ.
mungkin kurang berkahnya rumah, ya, sehingga perlu diberkahi rumah tersebut dengan banyak sholat, dengan banyak tilawah dan sebagainya. Kalau kita merasa dalam rumah kita ada seperti itu, nah, kita berkahi rumah kita dengan banyak sholat, banyak baca Quran, insya Allah setannya pergi, malaikatnya yang masuk, nah itu menyebabkan berkah tersebut. Termasuk dalam kondisi kita hari-hari ini, pandemi ini, kemudian ada sebagian orang pakai masker, sebagian yang melarang pakai masker. Udahlah, kalau memang punya dasar masing-masing, biarkan aja. Kalau saya sebagai imam tetap mengingatkan, yang pakai masker salatnya ini dibuka dulu. Nah setelah itu ada yang tetap nekat pakai atau ada yang membuka, itu terserah. Saya tidak akan kemudian memaksa panjenengan harus buka, enggak. Apalagi saya tahu bahwasanya yang melakukan itu seorang ustadz, ya segen. Maksudnya salat tidak debat dhisik. Malah rasida salat jamaah. Maka masalah-masalah yang sepele seperti ini, ya, yang ada perbedaan pendapat biasa, itu biarkan aja. 56. Nah, kaidahnya ini kaidah yang perlu kita hafalkan. La ingkara, tidak ada pengingkaran fi masailil khilaf, dalam masalah-masalah khilafiyah. Jadi masalah-masalah yang masing-masing punya dalil itu kita tidak boleh mengingkari. La ingkara. Ada orang kunut subuh, menurut kita kunut subuh bid'ah, biarkan aja dia kunut subuh. Kenapa? Karena dia meyakini itu sunnah, nggak usah diingkari. Kalau mau adu argumen untuk mengetahui mana pendapat yang lebih kuat, nggak ada masalah. Diskusi ilmiah, nggak apa-apa. Okay? Undang kelompok yang mengatakan kunut subuh sunnah, undang kelompok yang mengatakan kunut subuh bid'ah. Nah nanti sampaikan argumen masing-masing untuk kita mengetahui mana yang lebih kuat, nggak ada masalah. Tapi untuk mengingkari nggak bisa. Okay? Imamnya ditarik tangannya gara-gara kunut subuh, nggak boleh. 56. Abghadul ibadi, hamba yang paling dibenci ilallah oleh Allah adalah man kana thawbahu, barang siapa yang kedua bajunya khairan min amali, lebih baik daripada amalnya. Apa maksudnya? Antakuna, bahwasanya adalah thiyabuhu thiyabal anbiya, bajunya seperti baju para nabi, pakai koko, pakai baju muslim. Wa amaluhu amalul jabbarina, wa amaluhu amalal jabbarina, adapun amalnya adalah amalannya orang-orang diktator. Hadis ini palsu. 57. Abghadun nasi, manusia paling dibenci ilallah oleh Allah, salasatun, 3 orang. Pertama, mulhidun, orang yang melakukan penyimpangan. Penyimpangan ya maksudnya dosa, ya, maksiat. Fil haram, di dalam tanah haram. Tanah haram Makkah Madinah. Yang kedua, wa mubtaghin, dan orang yang mencari fil Islam, di dalam Islam, sunnatal jahiliyah, sunnahnya orang-orang jahiliyah. Yang ketiga, wa muttalibun, dan orang yang mencari atau menuntut dama mri'in, darahnya orang lain, tetapi bi ghairi haqqin, tanpa hak. Jadi misalnya seseorang membunuh keluarga orang lain, yang dibunuh adalah bapaknya. Nah, kemudian keluarga korban tidak terima, minta supaya yang membunuh ini dibalas, dikisos. Tapi ternyata yang membunuh sudah lari ke luar negeri. Nah, akhirnya keluarga korban nggak terima, kemudian minta, pokoknya salah satu dari keluarga kalian harus diserahkan sebagai tumbalnya. Nah, ini berarti bi ghairi hak, tanpa hak. Oh, yang membunuh sudah lari ke luar negeri, ya sudah, yang harus dikisos itu yang bunuh saja, bukan keluarganya. Nah, maka ini termasuk menuntut darahnya orang lain tanpa hak, liuhri qadamah, hanya untuk menuangkan darahnya saja, itu untuk membunuhnya. Ini hadis riwayat Bukhari sahih. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya perbuatan dosa kalau dilakukan di tempat-tempat mulia, maka dosanya itu berlipat ganda. Mulhidun fil haram, melakukan dosa, melakukan maksiat, penyimpangan pada tanah haram. Ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ada isyaratnya dalam Al-Qur'an. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang menghendaki di tanah haram satu ilhad, penyimpangan, liang lahat itu kan menyimpang, miring, nyerong, maka ilhad itu juga begitu, penyimpangan, yaitu bi zulmin, kezaliman, nudzikhu min adzabin alim, akan diberikan azab yang menyakitkan. Meskipun dosa di semua tempat ya tetap dosa, tapi harus dibedakan antara orang berzina di dalam masjid, naudzubillah, dengan berzina mungkin di hotel. Beda, sama-sama dosa, tetapi yang di masjid ini lebih kurang ajar lagi. Kemudian mubtaghin fil Islam sunnatul jahiliyah,
Jadi kalau kita sudah masuk Islam, jangan pakai sunnahnya jahiliyah. Banyak sunnah jahiliyah yang masih dipakai oleh umat Islam. Misalnya ulang tahunan, bikin kue tar, kemudian lilinnya disesuaikan jumlah usianya, kemudian ditiup. Itu sunnah jahiliyah. Itu termasuk abghadun nas ilallah, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus hati-hati ini. Sunnah-sunnah jahiliyah apapun kalau kita lakukan padahal kita sudah Islam, ini termasuk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang masih suka ngadakan acara-acara bagi-bagi makanan ketika bayinya sudah 3 bulan atau berapa, saya nggak paham. Nah, sumbernya itu dari mana seperti itu? Kalau hari ke-7 itu sumbernya dari Nabi, akikah. Tapi 3 bulan setelah kelahiran, dari mana tuh? Kalau nggak ada dasarnya, dikhawatirkan termasuk ini sunnatul jahiliyah, sunnah jahiliyah, adat jahiliyah. Jangan dihidup-hidupkan dalam Islam, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. 58. Ibghuni, carikan untuk saya ad-du'afa, orang-orang lemah. Fa innama, karena sunnya tiada lain, turzakun, kalian diberi rizki, wa tungsarun, dan kalian ditolong oleh Allah, bidu'afaikum, dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah minta bantuan kepada para sahabat, kalau ada orang-orang lemah, tolong dikasih infonya kepada Nabi SAW. Jadi jangan sampai ada umatnya Nabi yang lemah, Nabi tidak tahu, sementara mereka membutuhkan bantuan. Nah, maka Nabi minta bantuan kepada para sahabat, kalau ada orang-orang lemah, carikan untuk saya, beritahukan kepada saya. Nanti akan dibantu oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dengan sebab kita membantu orang-orang lemah, itu turzakun wa tungsarun. Kita diberi rezeki dan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kewajiban seorang kepala negara bahwasanya dia itu tafakkud terhadap rakyatnya. Tafakkud itu mencari tahu bagaimana kondisi rakyatnya, mana yang masih kurang, mana yang masih membutuhkan bantuan supaya dibantu. Maka Sayyidina Umar kan malam-malam keliling kampung, keliling tempat wilayahnya itu untuk tafakkud, untuk mengetahui mana umatnya yang membutuhkan bantuan. Memang tidak nyaman menjadi pemimpin itu, kepala negara, tanggung jawab terhadap semua kondisi umatnya. 59. Ablighu, sampaikanlah hajat man la yastati, orang yang tidak mampu, iblagha hajatihi, untuk menyampaikan hajatnya. Faman ablagha sultanan, barang siapa yang menyampaikan kepada penguasa, hajata man la yastati'u iblaghaha, hajatnya orang yang tidak mampu untuk menyampaikannya, tsabbatallahu ta'ala, Allah akan meneguhkan qadamaihi, kedua telapak kakinya, ala sirati, di atas sirat, yaitu jembatan di atas neraka, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Hadis ini dihasankan oleh Suyuti, didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi kalau kita melihat sejarah para ulama, mereka banyak yang mengamalkan hadis ini. Para ulama kalau ketemu para penguasa, Amirul Mukminin, ketika ditanya, hajat apa yang ingin engkau sampaikan, silahkan. Nah, maka para ulama tidak pernah minta hajatnya sendiri. Sebenarnya mungkin dia punya utang, dia punya masalah, tapi nggak pernah disampaikan. Dia hanya meminta hajatnya orang-orang atau rakyat-rakyat yang nggak pernah bisa ketemu dengan para penguasa. Dia mengatakan, berikan kepada para janda hak mereka, jangan sampai telat. Berikan kepada orang-orang miskin hak mereka, jangan sampai telat. Nah, ini termasuk dalam bab ini, menyampaikan hajatnya orang yang tidak mampu menyampaikan hajatnya. Orang-orang miskin yang rakyat jelata biasanya mau ketemu penguasa itu mereka tidak punya keberanian. Tidak ada keberanian untuk ketemu penguasa. Nah, yang berani itu yang kemudian menyampaikan hajat mereka. Nah, fadilahnya ini, yaitu akan diteguhkan kedua telapak kakinya, nanti bisa melewati sirat di atas neraka jahanam. Tapi karena hadis ini dhaif ya secara sanadnya, maka ya kita tidak meyakini isinya, tetapi mengamalkan sebagai fadhailul amal, enggak ada masalah. 60. Ubnu, bangunlah al-masajid, masjid-masjid, wattakhiduha, dan jadikanlah masjid-masjid itu jaman, tanpa unda-undaan. Jaman itu teleser, tanpa unda-undaan. Tapi hadis ini dhaif, Pak. Nah, masjid ini pakai unda-undaan, Pak, lebih tinggi. Nah, tapi karena hadisnya dhaif ya enggak apa-apa. 61. Ubnu masajidakum, bangunlah masjid-masjid kalian itu jaman, tanpa napa unda-undaan bahasa Indonesia ini? Tangga, tanpa tangga.
Wabnu, dan bangunlah madainakum, kota-kota kalian, musyarrafatan. Nah, musyarrafatan itu sebaliknya, tinggi sehingga diperlukan tangga untuk masuk ke dalamnya, karena ini maksudnya adalah untuk benteng supaya negara kita itu aman, tidak mudah diserang oleh musuh. Tapi hadis ini pun juga dhaif. Kita ambil kesimpulan dari dua hadis ini. Para ulama menyimpulkan bahwasanya maksud atau inti dari dua hadis ini adalah bahwa masjid itu tidak diperlukan padanya hiasan-hiasan. Maka apapun yang bersifat hiasan dilarang oleh Nabi SAW. Termasuk itu tangga. Masjid harus dikasih tangga yang tinggi. Kenapa begitu? Udah biarkan aja teleser dengan bumi, sehingga orang mau masuk masjid gampang. Kalau masjid terlalu tinggi, orang-orang yang sudah jompo, sudah tua, susah untuk masuk. Apalagi orang yang pakai kursi roda, mau naik, udah bayangkan naik, udah susah. Ini memberatkan kepada orang-orang tersebut. Tapi kalau memang diperlukan ya nggak ada masalah. Ya lantai 2 misalnya ya nggak apa-apa. Tentu saja pakai apa? Tangga. Tapi kalau memang tidak diperlukan, kenapa ditinggi-tinggikan seperti itu? Jadi kesimpulannya hadis ini adalah tazayyun atau perhiasan, berhias yang bersifat berhias untuk masjid itu bukan tempatnya. Hadis yang sahih untuk makna ini sudah pernah kita baca dulu. Kata kuncinya faddamaru. Idza zakhraftum masajidakum, kalau kalian hias-hiasi masjid kalian, wa hallaitum masahifakum, kalian hiasi juga mushaf Quran kalian, faddamaru alaikum, maka kehancuran akan menyertai kalian. Hadis riwayat Hakim At-Tirmidzi, disahihkan, dihasankan oleh Al-Albani. Nah, maka para ulama fatwakan bahwa masjid-masjid itu enggak perlu dikasih hias-hiasan. Tidak perlu dikasih kaligrafi, makruh hukumnya. Tidak perlu dituliskan Asmaul Husna di tembok-tembok itu, makruh hukumnya. Ini kalau masalah hukumnya makruh ini saya belum mendapatkan perselisihan pendapat di antara para ulama. Hampir semua kitab yang saya baca tentang masalah ini semuanya katakan apa? Makruh, alias tidak ada yang mengatakan sunnah menghiasi masjid itu enggak ada. Menghias itu apakah relatif dengan zaman? Kalau dulu itu dianggap menghias, kalau sekarang itu biasa. Misalnya ngecat tembok itu mungkin dulu ya, mungkin itu termasuk menghias, kalau sekarang biasa. Bisa saja, karena ini bukan masalah ibadah, tapi masalah muamalat. Sehingga masalah muamalat memang biasanya sangat erat dengan kondisi tempat dan kondisi adat. Berbeda-beda antara satu adat dengan adat yang lainnya. Nah, kalau zaman dulu Sayyidina Umar mengatakan tembok masjid itu jangan dicat dengan merah, jangan dengan kuning. Kenapa? Itu termasuk menghias dan itu akan mengganggu orang-orang yang sholat. Masuk masjid warnanya mencolok sekali, sehingga malah takjub dengan warnanya, sehingga sholatnya malah melihat-lihat kepada temboknya. Nah, maka warna tembok yang biasa aja, yang kira-kira tidak mengganggu orang. Kaligrafi di sini ada gambar-gambar yang menarik, itu nggak benar. Maka apa yang ada kita lihat di Masjid Nabawi, banyak kaligrafinya di masjid, nggak sesuai sunnah itu. Dan itu para ulama kita sudah mengingkari, tetapi mereka tidak mampu untuk mengubahnya. Ya bisanya hanya menasihati saja bahwa itu adalah sesuatu yang tidak sesuai sunnah. Ubnul masajid, bangunlah masjid-masjid. Wa akhriju, dan keluarkanlah al-qumamah, sampah, minha, dari masjid. Faman bana lillahi baitan, siapa yang membangun karena Allah satu rumah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangun bagi dia satu rumah dalam jannah. Wa ikhrajul qumamah minha, mengeluarkan sampah dari masjid, muhurul huril ain, merupakan mahar untuk mendapatkan bidadari surga. Hur itu artinya bidadari yang putih kulitnya, al-ain itu bidadari yang cantik matanya. Kalau disebutkan cantik matanya itu maksudnya cantik semuanya, Pak. Jadi matanya mewakili. Bukan berarti matanya tok sing cantik, irungnya pesek, bukan begitu. Hal itu enggak cantik. Nah, para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan kalau kita nyapu masjid, satu kali nyapu itu dapat satu bidadari. Jadi misalnya kita sehari nyapu masjid 5 kali, itu berarti sehari kita dapat bidadari 5. Subuh nyapu dapat satu bidadari, zuhur nyapu lagi dapat bidadari. Nah, maka rajin-rajinlah nyapu masjid. Terutama yang merasa istrinya kurang cantik, nggak apa-apa, apa-apa kurang ayu. Yang penting tak kumpul bidadari yang cantik-cantik nanti di akhirat. Tapi hadis ini memang diriwayatkan oleh Tabarani
dikatakan sahih oleh Suyuti, dikatakan dhaif oleh Al-Albani. Kesimpulannya gini, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama derajatnya. Karena memang kita lihat ulama itu kan ada dua grup ya, ada grup mutasahilin yang mudah mensahihkan hadis, ada grup yang mutasyaddidin dan mutawassitin. Ada yang tepat dalam mensahihan hadis, ada juga yang tengah-tengah. Nah, bagi yang kelompok yang mutasahilin yang mudah mensahihkan hadis menganggap hadis ini sahih. Termasuk Imam Suyuti katakan sahih, ini karena dia termasuk mutasahilin. Termasuk dia Al-Maqdisi, ini katakan sahih karena dia termasuk mutasahilin. Tetapi Al-Iraqi, kemudian Al-Haythami, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Al-Albani dan yang lain-lainnya mengatakan hadis ini dhaif karena rawinya adalah sanadnya rawi-rawi yang majhul ya, termasuk hadis yang dhaif. Ya sudahlah, husnudzon sama Allah saja, mudah-mudahan benar ya, sehingga nyapu masjid dapat satu bidadari di surga. 63. Abin, singkirkan atau jauhkan al-qadaha, wadah minum, anfika, dari mulutmu. Thumma tanaffas, kemudian bernafaslah. Ini adab minum, bahwasanya orang kalau minum tidak boleh bernafas di dalam gelas. Kalau mau nafas, singkirkan dulu, ya lepas dulu gelasnya, kemudian bernafas. Kemudian minum lagi, bernafas lagi, minum lagi, bernafas lagi. Nah, sunnahnya kalau kita minum, setiap kali kita minum ini membaca bismillah. Kemudian melepasnya alhamdulillah. Minum lagi bismillah, melepasnya alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Beda dengan makan nih. Kalau makan bismillahnya di awal saja, alhamdulillahnya di akhir. Tapi kalau minum berbeda. Setiap kali kita meminum membaca bismillah. Bisa dilihat penjelasannya di dalam Syarah Syama'il Muhammadiyah. Di situ ada riwayat sahih tentang hal tersebut. 64. Ibnu Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, ati' rabbak, taatilah Rabbmu, tusamma aqilan, engkau disebut orang yang berakal. Wala ta'sihi, kamu jangan durhaka kepada Allah, fatusamma jahilan, maka kamu disebut orang bodoh. Hadis ini palsu. Tapi kita temukan yang semakna dengan ini dalam Al-Quran. Ada yang menemukan? Surat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Tiada lain tobat itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang ya'maluna as-su', beramal kejelekan, bijahalatin, dengan kebodohan. Yang dimaksud beramal jelek dengan kebodohan itu bukan berarti dia tidak tahu hukumnya, bukan. Tapi setiap orang beramal jelek itu berarti dia bodoh. Kenapa bodoh? Karena kalau dia beramal jelek itu sama dengan dia rela kalau mau dimasukkan dalam neraka. Ini kan bodoh banget. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa orang yang melakukan maksiat berarti orang bodoh. Ya'maluna su'a bijahalah. Maka sesuai isi hadis tadi. Wala ta'sihi fatusamma jahilan. Kalau maksiat sama Allah berarti waktu itu kita bodoh. Kalau kita sedang melakukan taat kepada Allah berarti waktu itu kita berakal, pakai akal kita, pakai nalar kita. Nah, manusia memang diciptakan oleh Allah punya dua, punya syahwat, hawa nafsu, dan punya akal. Kadang-kadang akalnya yang kuat sehingga dia tidak melakukan maksiat. Kadang-kadang nafsunya yang kuat, akhirnya dia melakukan maksiat. Nah, kapan akal kita bisa kuat? Kapan nafsu kita bisa kuat? Nafsu kita kuat apabila setannya menang. Karena manusia itu mempunyai korin setan dan mempunyai korin malaikat. Nah, akalnya menang kalau malaikatnya menang. Nah, bagaimana caranya supaya malaikat kita selalu menang sehingga setan kita selalu kalah ketika berada dalam tubuh kita ini? Nah, caranya adalah dengan banyak-banyak melakukan amal kebaikan. Amal-amal kebaikan ini menyebabkan setannya jadi kerdil, kemudian malaikatnya jadi menang. Dalam satu riwayat disebutkan, setan ketemu setan. Satunya gendut, satunya kurus. Maka setan gendut mengatakan, kenapa kamu kurus? Maka dia mengatakan, karena saya berada di tubuhnya orang muslim. Dia setiap mau makan baca bismillah, aku rakomana. Dia setiap mau masuk rumah baca bismillah, saya nggak bisa tidur di situ. Akhirnya kurus, kering. Sementara setannya orang kafir gemuk, karena orang kafir nggak pernah bismillah, dia selalu makan bersama setan. Bahkan naudzubillah,
Bisa saja setan itu ikut mengumpuli istri ketika suami hubungan intim. Ada isyaratnya dalam Al-Quran. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Wahai setan, serikatilah manusia dalam masalah harta dan dalam masalah anak. Dalam masalah harta termasuk makan tadi. Kita makan tanpa bismillah, setan ikut sama kita, serikat, ikut makan. Aulad, anak juga begitu. Hubungan intim nggak baca bismillah, setan ikut di situ. Ikut TPI nggak tahu saya. Yang penting ikut nimbrung di situ. Naudzubillah. Nah, karena itu Nabi ajarkan sebelum hubungan intim bismillah, ya, baca doa, kemudian apa? Setannya akan pergi. 65. Ibnu Adam, wahai Ibnu Adam, indaka padamu ma yakfika, ada yang mencukupimu, maksudnya hartamu udah cukup. Wa anta tatlub, tetapi kamu masih saja mencari ma yutghik, apa yang menyebabkan kamu togho, melampaui batas. Hadis ini masih ada. Ibnu Adam, wahai anak Adam, la biqalilin, tidaklah dengan sedikit takna kamu qanaah, wala bikatsirin, tidak pula dengan banyak tashba kamu kenyang. Ibnu Adam, wahai Ibnu Adam, idza asbahta, apabila kamu masuk waktu pagi, mu'afan, sehat, fi jasadika, pada tubuhmu, aminan, aman, fi sirbika, pada dirimu, ai fi nafsika, indaka, padamu, qutu yaumika, makanan pokok untuk seharimu itu, fa'alad dunya, maka untuk dunia, al-afa itu hilang, dunia hilang rapopo. Jadi kalau kita sudah sehat badan kita, aman diri kita, kita masih punya makanan untuk sehari itu nggak perlu dunia sebenarnya. Coba kita mikir Pak, siapapun kita itu sebenarnya kebutuhannya terhadap dunia itu kan sedikit. Makan butuhnya cuma 1 piring, tambah 2 piring malah nggak enak, tambah 3 piring apalagi, perutnya tambah sakit. Dan setiap hari kita paling perlu makan 3 kali aja. Seandainya kita makannya lebih dari itu, 10 kali, malah nggak enak badan ini. Nah, maka sebenarnya kebutuhan kita terhadap dunia ini sedikit. Tetapi seringkali kita merasa kurang terus. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kuncinya 1, jangan tulul amal, jangan panjang angan-angan. Kalau kita itu merasa bahwasanya saya besok itu bisa mati, maka insya Allah berapapun kita punya duit itu merasa cukup. Kita punya duit 1 juta misalnya, 1 juta untuk sehari cukup nggak? Sangat cukup. Kalau kita mikirnya panjang, saya usianya masih jauh nanti, saya paling mati nanti usia 60 tahun. Nah, kalau mikirnya panjang begitu, diberi berapapun nggak cukup. Uang 1 juta, sekarang saya usianya 30, 60, masih panjang sekali. 1 juta masih sedikit ini. Nah, mikirnya yang perlu diperbaiki. Mikirnya adalah sehari aja, jangan banyak-banyak. Usia kita kapan matinya kan kita nggak tahu, bisa aja besok mati. Nah, kalau mikirnya seperti itu, insya Allah berapapun Allah kasih pasti sangat-sangat cukup. Merasa cukup dengan berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di antara kita ada yang pegang 1 juta hari ini, punya duit 1 juta hari ini sudah sangat kaya. Nggak ada di antara kita yang butuh untuk kewajiban diri kita 1 juta itu nggak ada. Makan masa 1 juta, nggak ada. Kita butuhnya apa sih sehari itu? Makan 3 kali udah. Tidur sudah punya rumah, baju sudah punya pakaian, berarti sudah nggak perlu beli lagi. Yang paling perlu beli adalah makanan saja. Nah, 3 kali makan nggak perlu 1 juta. Tapi maka perlu kita mengubah cara pandang, bahwa manusia ini hidupnya terbatas, tidak tahu kapan kita mati, sehingga mikir itu sehari-sehari aja. 66. Ibnu ukhtil qaum, anaknya perempuan suatu kaum, adalah minhum, termasuk mereka. Maksudnya gini, kalau ada orang Solo menikah dengan orang Jawa Timur, orang Solo ini laki-laki, kemudian orang Jawa Timur ini perempuan. Nah, Rasulullah mengatakan ibnu, anaknya, ukhtil qaum, perempuan suatu kaum, itu minhum, termasuk mereka. Maka anak dari perempuan Jawa Timur tadi itu termasuk orang Jawa Timur.
Nah, ini sabda Nabi ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya suatu saat Nabi itu mengumpulkan para sahabat Ansor. Kemudian beliau berpesan, nih, jangan sampai ada yang kumpul di sini kecuali orang-orang Ansor. Yang bukan Ansor nggak usah kumpul di sini. Nah, kemudian para sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, ada salah satu orang laki-laki di sini, bapaknya bukan orang Ansor, tapi ibunya orang Ansor. Nah, Nabi katakan ibnu ukhtil qaumi minhum. Jadi nggak apa-apa masuk ke sini, nggak ada masalah. 67. Ibnu Sabil adalah awwalu syaribin, orang yang pertama kali minum, yakni min Zamzam. Yang dimaksud oleh Nabi yaitu dari air Zamzam. Jadi maksudnya kalau ada Ibnu Sabil, maka dia harus diutamakan untuk pertama kali minum air Zamzam. Karena dia sebagai musafir punya hak. Adapun orang-orang yang mukim, maka hendaklah dia ngalah kepada musafir yang datang. Ini memberikan hak kepada para musafir. Kemudian air Zamzam ini ada satu mukjizatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tetapi memang ini hadisnya saya harus jujur, diperselisihkan oleh para ulama derajatnya. Ayatu ma bainana wa bainal munafiqin, perbedaan antara kita dengan orang-orang munafik, annahum, bahwasanya mereka orang-orang munafik, la yatadalla'un, mereka tidak bisa minum banyak, min Zamzam, dari air Zamzam. Ini hadis diperselisihkan derajatnya. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Tapi kalau memang terbukti, ya mungkin menguatkan bahwasanya hadis ini sahih. Nah, maka termasuk mukjizat kalau memang betul seperti itu nih. La yatadalla'un, orang munafik tidak bisa minum banyak air Zamzam. 68. Abu Bakrin wa Umar, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, sayyida, adalah kedua tokoh kuhuli, orang-orang yang berusia dewasa, ahlul jannah, dari ahlul jannah, minal awwalina wal akhirin, dari kalangan orang-orang awal dan orang-orang akhir, illan nabiyyin wal mursalin, kecuali para nabi dan para rasul, maka mereka lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Kuhul ini usia, ya, usia tertentu yang disebut kuhul. Untuk mengetahuinya bisa dilihat kamus hadis, kamus bahasa fikih para ulama. Tulis di sini al-kahlu. Al-kahlu yang disebut kuhul adalah majawazas thalathin, yang sudah melewati usia 30, ila nahwil khamsin, sampai 50. Jadi siapapun yang usianya sudah di atas 30 sampai batas maksimalnya 50, maka ini termasuk usia kuhul. Nah, kalau sudah di atas 50, ini sudah bukan kuhul lagi. Sudah termasuk asyikh, orang tua. Orang tua itu man adraka syaikhukhah, yang sudah mencapai usia syekh. Wa hiya ghaliban indal khamsin, yaitu pada usia 50, maksudnya 50 ke atas. Wa huwa fawqal kahl, itu di atas kuhul tadi. Wa dunal haram, di bawah haram. Kalau haram itu tua renta sampai pikun. Nah, maka usia-usia dalam bahasa Arab ini ada tingkatan-tingkatannya. Ketika masih belum balik itu disebut ghulam. Ketika sudah balik disebut syab, pemuda. Pemuda sudah sampai usia 30 maka disebut kuhul. Ini masih pemuda tapi pemuda yang kuhul. Karena pemuda itu batasnya 40, Pak. Memang ada perselisihan pendapat nih. Ada yang mengatakan pemuda itu batasnya 30, kalau sudah 30 sudah enggak disebut pemuda tapi disebut kuhul. Ada juga yang mengatakan pemuda itu sampai 40. Nah, berarti kalau sudah 40 ya, di atas 30 sampai 40, ini dia sudah masih pemuda tetapi pemuda yang kuhul. Abu Bakar Umar termasuk kuhul, ahlil jannah. 69. Abu Bakrin wa Umar, Abu Bakar dan Umar, minni, dariku, bimangzilatis sam'i wal basar, seperti mangzilah kedudukan as-sam'i, pendengaran, wal basar, dan penglihatan, minar ra'si, dari kepala. Jadi sangat penting untuk Nabi. Nabi seolah-olah kepalanya, Abu Bakar Umar seperti pendengaran dan penglihatan. Tapi hadis ini dhaif. 70. Abu Bakar khairun nas, sebaik-baik manusia, illa ayyakuna nabiyyun, kecuali kalau ada nabi, maka nabi itu lebih afdal daripada Abu Bakar Siddiq. Nah, maka Nabi Isa lebih afdal daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Imam Mahdi kalah afdal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Hadis ini dhaif memang, tapi maknanya disepakati oleh para sahabat.
Sahabat sepakat semuanya, Nabi setelah wafat paling afdal siapa? Abu Bakar. Gak ada yang lebih afdal daripada Abu Bakar. Kemudian mereka sepakat paling afdal Umar. Kemudian mereka sepakat paling afdal adalah Utsman. Kemudian mereka beda pendapat. Jadi 3 orang ini sepakat, Abu Bakar, Umar, Utsman. Setelah itu beda pendapat. 71. Abu Bakar adalah sahibi, temanku, wa mu'nisi, dan penghiburku, fil ghari, di gua, maksudnya gua Thur, gua gunung Thur. Suddu, tutuplah, kulla khawkhatin, setiap pintu kecil, fil masjid, yang menuju kepada masjid, ghaira khawkhati Abi Bakrin, selain pintu kecilnya Sayyidina Abu Bakar. Hadis ini dhaif. Tetapi tentang pintu kecil ini sahih dalam hadis yang lain. Kita lihat dalam hadis yang lain, tulis saja khawkhah, kita akan temukan dalam Sahihul Bukhari. Rasul mengatakan, suddu anni kulla khawkhatin fi hadzal masjid ghaira khawkhati Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi memang aneh ya. Ini Sahih Bukhari, kitabnya Ahlus Sunnah, mengatakan semua pintu kecil ditutup selain pintunya Abu Bakar. Tapi kalau kita baca kitab-kitabnya orang-orang Syiah, nanti akan kita temukan hadis ini mengatakan tutuplah semua pintu kecil kecuali pintu kecilnya Ali bin Abi Thalib. Nah, wallahu alam, kok bisa muncul 2 hadis beda gini nih? Apakah satunya mengada-ada, satunya benar, ataukah sebenarnya dua-duanya benar, tetapi karena ta'assub madhabi kemudian saling mengingkari? Wallahu alam. Tapi ala kulli hal, untuk Sayyidina Abu Bakar kita yakin hadisnya sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun yang Sayyidina Ali tadi, saya nggak tahu derajat hadisnya bagaimana. Jadi maksud hadis ini gini, ini Masjid Nabawi itu kan dikitari oleh rumah-rumah para sahabat nih. Sehingga setiap para sahabat itu punya 2 pintu, pintu depan rumah sama pintu belakang. Nah, pintu belakang itu langsung menuju masjid. Nah, pada suatu hari Nabi mengatakan semua pintu yang menuju masjid semuanya harus ditutup. Kalau mau masuk masjid harus lewat pintu utama sebagaimana biasanya, ya keluar kemudian baru masuk masjid. Kenapa? Karena seringkali orang itu menjadikan masjid sebagai tempat lalu lalang. Dari rumahnya menuju ke rumah tetangganya sini. Maka dia melewati langsung ke masjid. Nah, ini mengganggu masjid seperti ini. Dijadikan sebagai apa? Tempat lalu lalang. Maka akhirnya oleh Nabi disuruh tutup. Kecuali Abu Bakar. Khusus beliau tidak dilarang untuk memakai pintu kecilnya. Maka ini fadilah khusus Abu Bakar. 72. Abu Bakrin minni, Abu Bakar termasuk golonganku, wa ana minhu, saya termasuk dia. Wa Abu Bakrin akhi fid dunya wal akhirah, Abu Bakar saudaraku dunia akhirat. Ini hadis palsu. 73. Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Ini Masya Allah ya, Nabi menyampaikan dalam satu kalimat dan urut. Pertama diucapkan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan ternyata khilafah urut seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ini yang disebut sebagai al-ashrah mubasyarah, 10 orang dijamin masuk surga, karena Nabi pernah menyebutkan nama 10 orang ini dalam satu majlis, yaitu hadis ini. Siapa lagi? Talhah bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Maka istilah 10 orang dijamin masuk surga itu bukan membatasi. Karena kalau kita cari hadis-hadis sangat banyak menyebutkan bahwa orang ini dijamin masuk surga, orang ini dijamin masuk surga. Bilal jamin masuk surga tapi nggak ada di sini. Uqasyah dijamin masuk surga, nggak ada di sini. Banyak lagi hadis-hadis Nabi yang pada sahabat-sahabat tertentu yang menunjukkan mereka jamin masuk surga tapi tidak termasuk asyrah. Maka kalau ada buku khusus tentang orang-orang yang dijamin masuk jannah, ini bagus nih, supaya kita tahu siapa saja mereka dan kita bisa meniru bagaimana amal mereka. Nah, satu catatan, Abdurrahman bin Auf ini terkenal bahwasanya dia sangat kaya raya. Kemudian ada hadis mengatakan, wahai Abdurrahman, kalau kamu masuk surga, kamu masuk surganya dalam kondisi merangkak. Ini hadis batil, tidak nalar sama sekali. 10 orang dijamin masuk surga, salah satunya Abdurrahman bin Auf. Kalau yang dijamin saja merangkak, terus yang nggak dijamin gimana Pak? Ini nggak masuk akal.
Maka para ulama membatilkan hadis tersebut sebatil-batilnya, ya, secara nalar tidak mungkin dan juga secara sanad tidak sahih. Maka Abdurrahman bin Auf tidak benar bahwasanya dia masuk jannah dengan merangkak, meskipun hadisnya terkenal. 74. Abu Sufyan ibnul Harith, ini termasuk kerabat Nabi SAW. Dia adalah sayyid, tokohnya fityan, pemuda-pemuda ahli jannah. Jadi kalau kalangan pemuda yang paling utama Abu Sufyan bin Harith. Kalau kalangan bapak-bapak yang paling utama tadi Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Ini hadisnya disahihkan oleh Al-Albani. Ini hadis-hadis ini jangan salah paham, bukan berarti nanti kalau kita masuk jannah usianya beda-beda, ada yang bapak-bapak, ada yang pemuda, enggak begitu. Tapi maksudnya ketika di dunia mereka itu bapak-bapak, mati dalam kondisi sudah bapak-bapak. Sementara Abu Sufyan ini mati kondisi masih fityan, masih pemuda. Tapi nanti kalau masuk jannah semuanya usianya sudah setara, 33. Hadisnya masih ingat ya? Abna'u thalathin wa thalathin. Tulis kata kuncinya, abna'u thalathin. Yadkhulu ahlul jannatil jannah, manusia ahlul jannah masuk jannah, jurdan murdan ka'annahum mukahhalun, abna'u thalathin wa thalathin. Semuanya usia 33 tahun. Abu Bakar Umar nanti jadi 33 tahun. Kemudian anak-anak kecil yang mati juga yang sudah balik ya, menjadi 33 tahun. Kalau anak-anak kecil tetap anak-anak kecil karena hadisnya menunjukkan hal tersebut. Kalau tingginya Ustaz? Tinggi badannya? Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya mereka itu seperti Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nah, tingginya Nabi Adam berapa, Pak? 60 dhira. 60 dhira itu 30 meter, Pak. Jadi tinggi sekali. Maka ahli jannah itu dibikin gede-gede oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ahli neraka pun juga dibikin gede-gede oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama nih, supaya marem nih. Yang ahli jannah yang marem, badannya gede kan marem, Pak. Tidur yang marem, turu kabeh. Tapi ahli neraka juga begitu. Badannya besar maka disiksa juga marem, semuanya terasa sakit. Mudah-mudahan kita semuanya ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Bila hisab wala adab. Amin ya rabbal alamin. Hadis terakhir 75. Atakum, datang kepada kalian ahlul Yaman, orang-orang Yaman. Hum, mereka itu ad'afu quluban, orang yang paling lembut hatinya. Wa araqu, dan paling lembut afidatan, lubuk hatinya. Jadi afidah itu apa? Wasatul qalbi, bagian tengahnya hati. Maka ini takkid ya. Jadi hatinya sangat lembut, bagian tengahnya hati lembut juga. Al-fiqhu Yaman, fikih itu di Yaman. Wal hikmatu Yamaniyah, dan hikmah atau kebijaksanaan itu di Yaman. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, tidak ada perselisihan pendapat tentang derajatnya, tetapi diperselisihkan tentang maknanya. Ada yang mengatakan hadis ini hukum khusus untuk orang-orang Yaman pada waktu itu. Karena waktu itu Nabi berada di Madinah, kemudian ada tamu-tamu dari Yaman. Nah, ketika mereka akan datang itu Nabi menyambut dengan kalimat ini, nanti akan datang ahlul Yaman, hum ad'afu quluban. Maka ini berlakunya untuk orang-orang Yaman zaman dulu. Adapun zaman sekarang enggak terkena hadis ini. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan meskipun waktu itu sebabnya orang-orang Yaman datang, tetapi cara memahami hadis adalah sebagaimana kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi. Memahami dalil itu melihat umumnya lafaz. Nah, di sini kan lafalnya umum, ahlul Yaman, penduduk Yaman, umum, bukan penduduk Yaman saat itu saja. Sehingga semua penduduk Yaman, secara umum mereka hatinya adalah ad'afu quluban wa araqu afidatan. Dan kita lihat memang orang-orang Yaman adalah orang-orang Arab yang berbeda daripada Arab-Arab yang lain. Yang sudah pernah kerja di Arab silahkan menceritakan bagaimana orang-orang Arab Mesir kalau bersikap dengan orang-orang Indonesia. Silahkan dibandingkan dengan orang-orang Arab Yaman. Sebagian orang mengatakan ketemu orang Yaman sama dengan ketemu orang Jawa, nggak ada bedanya. Halus, lembut. Kalau ketemu orang Arab sudah siap-siap kita harus menjaga hati kita, siap-siap dimarahi, dikasari dan sebagainya. Itu rata-rata yang kerja di Arab, mereka sudah bisa merasakan hal ini. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pembahasan? Monggo.